Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan praktik kucing dengan JGP yang lain untuk membantu mengembangkan kompetensi kucing pada konteks pembelajaran di lingkungan sekolah kami. Pada kali ini yang berperan sebagai coach adalah Pak Ari, Kuci Bulis, dan supervisornya adalah Budian. Dengan ilustrasi, rekan saya yang bernama Bulis, seorang guru kelas di SD Negeri 2 Sendang mempunyai masalah tentang pembelajaran di kelasnya. Bulis ingin berdiskusi kepada Pak Ari tentang solusi yang terbaik untuk masalahnya. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Ari. Pak Ari sehat? Alhamdulillah. Selamat malam Budian. Sehat dan positif Alhamdulillah. sekali. Alhamdulillah Pak Ari. Nah, Pak Ari, hari ini kita akan melaksanakan praktik kucing. Nah, menurut Pak Ari, sebagai coach, kompetensi inti kucing apa yang harus dimiliki oleh seorang coach? Dalam kompetensi coach, seorang coach itu harus dalam kondisi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta menggunakan alur tirta. Jadi sehingga tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab itu bisa tercapai. Seperti itu, Bu. Baik Pak Ari. Lalu Pak Ari ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Hmm, Untuk ingin kompetensi coach yang harus dibantu ya nanti kehadiran penuh ya. Jadi Bu Dian nanti bisa hadir dalam situasi kondisi apapun sehingga nanti bisa minimal bisa mendampingi saya ketika mengajukan pertanyaan berbobot serta mengarahkan alur tirta Ibu. Baik. Bagaimana penilaian Pak Ari sendiri terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan? Nah, nanti ketika kita praktek kunci dengan teman CGP yang lainnya di dalam ruang kolaborasi, eh, apa namanya untuk kita harus merasa kehadiran saya kurang penuh dan pertanyaan saya kurang berbobot sehingga tolong itu nanti dikembangkan karena setelah kemarin kita praktek itu masih ada sesuatu yang sering mengganggu sehingga saya tidak bisa hadir full eh, dan terkadang keluar dari alur cerita. Baik, Pak Ari. Lalu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini, Pak Ari? Ketika kemarin saya praktik coach gitu ya dengan teman PGP, eh, harapannya pada kali ini pertemuan kali ini bisa lebih mengembangkan lagi kehadiran coachnya supaya saya nanti terapkan di sekolah dengan teman sejawat, dengan pimpinan, dengan siswa, dan itu bisa bermanfaat di sekolah saya. Baik Pak Ari. Nah, Pak Ari silahkan Pak Ari lanjutkan untuk kegiatan praktik kucingnya bersama dengan Bunda Lis Mariani. Kemudian saya akan mengobservasi kegiatan praktik antara Pak Ari dengan Bu Lis Mariani. Monggo, silahkan Bapak dan Ibu lanjutkan. Baik Ibu Dian, terima kasih. Baik, selamat malam Pak Ari. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah kabar baik Bu. Kemudian gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Maaf, Bulis ya. Iya, Maaf, iya. apa namanya? Gimana kondisinya Bulis? Dalam kondisi baik-baik saja? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Ya, ini Alhamdulillah sehat.
Baik, Pak. Ini mohon maaf saya itu mau meminta sedikit waktu dari Pak Ari karena saya ingin untuk mengobrol sedikit tentang keadaan kelas saya, Pak. Oke, nanti kita masih ada beberapa waktu ke depan. Semoga nanti dalam obrolan itu kita bisa menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi tentang kondisi kelasnya Ibu yang eh, ada beberapa permasalahan. Eh, Kira-kira apa nih yang akan kita obrolin materinya tentang kelas itu? Tentang siswa Nggih, kah? Atau tentang pimpinan? Atau tentang kondisi lingkungan yang belum mendukung? Monggo Ibu. nggih. Begini Pak Ari, saya ini kan mau membicarakan tentang permasalahan yang muncul di kelas saya, Pak. Ini Mm-mm, tentang bagaimana caranya nanti saya untuk menerapkan perilaku positif, Pak. mm-mm. Hmm, waktu positif. Jadi, apa namanya, selama ini memang ada dalam kondisi kurang baik atau seperti apa lingkungan sekolahnya Ibu, di kelas Ibu yang Ibu ampu? Kebetulan Ibu di jenjang SD ya, di Ya, kelas 6, yang memang siswanya dia seperti peralihan ya dari kanak-kanak merasa ingin dewasa sehingga muncul beberapa eh, ego-ego yang itu mereka keluarkan gitu. Coba apa namanya nanti Ibu bicarakan detail seperti apa kondisinya eh, yang Ibu hadapi sehingga nanti kita bisa merumuskan perilaku positif yang sekiranya itu cocok dengan kondisi kelas Ibu. baik Bapak. Gini, sebenarnya pada awal tahun pelajaran kemarin ya Bapak, Mm-mm, tahun mm-mm, mm. ajaran 2023-2024 ini kan saya sudah berusaha sedemikian rupa untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas. Mm-mm. Karena saya merasa anak yang baru untuk masuk di kelas saya itu mestinya mempunyai minat, bakat, dan karakteristik tersendiri seperti itu, Bapak. Namun, setelah berjalannya waktu, ini sudah sampai kira-kira pertengahan semester 1 gitu ya, Bapak, ya. Iya, iya. Itu, eee muncul sifat-sifat mereka yang mana terkadang itu malah masuk ke tingkah laku yang bagaimana ya, Pak, yang tidak positif atau nakal seperti itu, Pak. Oh, Walaupun, oke. itu tanpa sengaja itu bisa, tapi nantinya malah terjadi ke hal yang seperti pembulian seperti itu. Walaupun itu awalnya itu diawali dengan, bagaimana ya, gocek seperti itu, Pak. Namun Iya, akhirnya iya. malah malah ke kejar-kejaran, setelah kejar-kejaran ada Mm, yang mm, mm, jatuh, mm, ada mm, yang mm, sampai mm. ditarik, sampai sobek seperti itu. Nah, Dan itu. itu, sudah saya ingatkan sih, Pak, tapi terus-terusan terjadi, malah sampai coret-coret buku, seperti itu, Pak. Hmm. Ya, itu masih pembawaan karakter anak ya. Mereka masih suka explore bermain, mereka explore apa namanya untuk kondisi situasi yang ini loh dengan teman gitu, mencari kebahagiaan, ingin menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar anak gitu. Tapi ketika itu akan membawa celaka, itu juga memang sebisa mungkin tindakan-tindakan itu bisa dikurangi gitu. Nah, kalau misalnya eh, dari yang ibu pengalaman ibu selama menjadi guru beberapa udah puluhan tahun ya, udah menghadapi banyak eh, karakter dan sebagainya. Apa sih yang bisa kita perbaiki dari karakter-karakter ibu yang siswa-siswa ibu yang saat ini? Jadi eh, kan setiap tahun kita berganti siswa ya, dan itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Jadi yang saat ini yang ibu hadapi itu kan cenderung mereka banyak yang tidak bisa baik gitu ya. Ya, jadi kira-kira dari pengalaman yang ibu punya gitu, kita harus perbaiki apa murid itu?
Iya. Dari pengalaman yang saya miliki dan dari pengamatan yang saya lakukan selama ini ya, Pak, ya. Jadi yang saya ingin memperbaiki adalah di perilakunya, Pak. Jadi, saya itu ingin, membiasakan dengan perilaku positif sehingga nantinya anak tersebut itu memiliki karakter yang baik seperti itu, Pak. Saya ingin, satu kelas secara klasikal, anak klasikal, karena untuk tahun ini saya mendapatkan anak yang sebenarnya anak yang tidak ada ABK-nya. Jadi anak yang masuk kelas tipikal, maksudnya kelas anak yang rata-rata samalah seperti itu. Jadi saya inginnya mereka itu malah menjadi pilot project ya. Jadi kelas 6 itu sebagai contoh percontohan berperilaku baik seperti itu, Pak. Jadi saya itu nantinya ingin menjadikan anak tersebut terbiasa melakukan hal-hal positif sehingga memperbaiki karakternya menjadi anak-anak yang berkarakter baik seperti itu, Pak. Hmm, ya sih, karena kelas 6 itu udah kelas yang paling tinggi ya. Jadi memang paling enggak mereka jadi panutan gitu. Jadi ketika budaya positif itu muncul dengan tersendiri di kelas itu harapannya bisa menularkan ke jenjang-jenjang yang lebih bawah atau eh, sehingga adik-adik tingkat nanti bisa punya pandangan, oh harusnya seperti kakak nih yang baik-baik gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, ibu tadi ya melakukan budaya positif yang harus dikembangkan sehingga budaya positif tersebut bisa muncul dengan tersendiri dengan istilahnya tanpa ada paksaan ya walaupun di awalnya kita akan apa namanya eh, memaksa mereka gitu ya dengan harus berbicara kalian anak seperti itu dan sebagainya. Kalau misalnya tulis ya eh, dari harapan tulis itu bisa nggak sih diterapkan dengan cepat gitu ya di kelas ini gitu. Karena kan tadi melihat ya eh, karena tidak ada anak ABK, tidak ada anak kebutuhan khusus yang eh, penerimaannya kurang gitu ya. Jadi kalau itu mau diterapkan, kondisinya itu kan memungkinkan dengan cepat lebih cepat karena eh, hampir setara semua untuk jenjangnya. Dan tadi harapannya bagus supaya apa? Setiap anak itu merasa bahwa apa yang saya perbuat ini menjadi contoh gitu Ibu. Jadi karakter anak nanti lebih bagus gitu ya muncul dan itu juga akan membantu di jenjang berikutnya di jenjang SMP gitu. Kira-kira nanti ya eh, tahapan-tahapan yang apa sih yang harus Ibu lakukan supaya karakter-karakter baik tadi bisa tercapai dengan lebih cepat gitu supaya bisa menjadi pilot project di sekolah Ibu. Baik, Bapak. Jadi di sini saya itu mempunyai rencana bahwa setiap hari Senin dan hari Rabu itu awal pelajaran saya itu anak-anak akan saya ajak untuk melantunkan Asmaul Husna. Karena begini Bapak, untuk tahun pelajaran yang 2022-2023 lalu, saya itu bahkan memiliki 3 anak ABK itu saya ajak untuk melantunkan Asmaul Husna. Ini mohon maaf karena satu kelas di kelas saya itu Islam semua. Jadi saya ambil itu nggih, saya Islam semua jadi Untuk saya Tani? ambil itu. Iya sama, satu Alhamdulillah. sekolah Ya, ya, Islam ya, semua, ya. Islam semua nggih. Jadi Terus? untuk hari Senin dan hari Rabu saya awal pelajaran itu rencananya akan saya ajak untuk melantunkan Asmaul Husna. Ya. Lalu hari Selasa dan hari Kamis saya ajak untuk memotivasi teman sejawat dalam satu kelas itu memotivasi dengan kalimat positif. Kalimat positif itu contohnya kayak
sahabatku, pagi ini kamu akan gembira, pagi ini kamu akan berprestasi dan lain sebagainya seperti itu Bapak. Jadi kalimat positif nanti eh keinginan saya nanti bisa mengubah anak-anak tersebut menjadi suatu tingkah laku yang baik seperti itu. Lalu untuk hari Jumat dan Sabtunya saya Mm-mm. itu mau mengajak untuk hafalan surat pendek, Pak. Karena program di sekolah saya Iya. untuk hari Jumat itu memang sudah ada sholat duha dan Mm-mm. hafalan surat Mm-mm. pendek seperti Mm-mm. itu. Jadi pada hari Sabtunya, Jumat dan Sabtunya saya pakai untuk hafalan surat pendek. Itu Pak rencana saya. Mantap. Jadi sudah detail ya dari setiap hari, sudah ada tahapannya tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ya, udah bagus sih Bu, rencananya. Jadi nanti dengan rencana yang Ibu buat ya, bisa diterapkan dengan maksimal. Ini sebenarnya membutuhkan kolaborasi ya, lebih agar lebih cepat. Kalau apa namanya bisa meringankan beban Ibu, karena eh, di kelas itu, walaupun Ibu setiap hari masuk di kelas itu, ada pihak-pihak yang kait ya, maksudnya dalam artian bisa mempengaruhi di kelas tersebut, bisa guru olahraga, bisa guru bahasa Inggris yang guru-guru mapel, eh, kepala sekolah, kemudian warga sekolah, kantin dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk mencapai harapan yang Ibu rencanakan tadi, yang bisa diajak kolaborasi supaya beban Ibu tidak terlalu berat, tidak. Ada yang membantu, minimal ada yang mengingatkan dan sebagainya. Ibu akan mengajak siapa sih kalau kalau untuk menerapkan ini? Iya Pak. Nah, untuk melantunkan Asmaul Husna memang saya sendiri untuk di kelas ya Pak, itu hari Senin dan hari Rabu. Tapi untuk yang kalimat positif itu bisa dibantu oleh guru mapel juga. Yang untuk sholat dan bukan sholat apa hafalan, untuk hafalan hari Jumat dan Sabtu itu memang dibantu oleh guru agama Pak. Di situ Hmm, kami berkolaborasi bersama untuk mewujudkan suatu apa ya praktik baik di situ nantinya agar anak-anak itu terbiasa untuk hafalan surat dan juga artinya, Pak. Jadi anak-anak itu biar meresapi, biar mengetahui tentang ya, arti sehingga nanti bisa sebagai cerminan mereka yang mana muaranya nanti tetap ke karakter baik seperti itu, Pak. iya, wis, udah detail tuh Bu. Jadi udah memang bener apa sih yang harus terlibat, siapa saja yang harus terlibat gitu ya. Jadi tinggal melaksanakan saja itu sih kalau misalnya ada rencana-rencana yang baik gitu. Dan pasti nanti itu juga ada beberapa yang hambatan sehingga tulis harus siap-siap punya punya rencana yang cadangan dan itu harus Ibu share ya dengan teman-teman. Oh, kita harus seperti ini nih gitu ya. Sehingga eh, harapannya Mas sejawat, lingkungan sekolah, kepala sekolah dan sebagainya itu bisa mendukung Bulis. Jadi nanti harapannya karakter baik tersebut bisa diterapkan dengan secepatnya kepada anak-anak sehingga cepat tercapai. Jadi mungkin kita bisa rangkum tadi rencana Ibu Lis. Nah, yang pertama di hari Selasa, maaf ya, di hari Senin. Dari Senin itu Selasa. Senin Rabu. Senin dan Rabu asal apa menyebutkan lantunan Asmaul Husna. Kemudian Selasa dan Kamis itu saling memotivasi. Jadi bisa antar teman itu juga nanti akan lebih merekatkan ya hubungan antar teman dan bisa bergantian gitu. Tidak harus dengan itu saja gitu ya. Kemudian dari Jumat sama hari Sabtu hafalan surat-surat pendek dan sholat duha. Itu kolaborasinya sangat bagus sih Bulis dengan guru agama, dengan guru bahasa untuk tadi kalau bahasa masih Bulis sendiri ya untuk Iya, yang iya, motivasi-motivasi.
Terus nanti juga mungkin dengan guru olahraga ya Bu Lis ya. Benar. Oke, itu bagus. Terus nanti dengan rencana yang Ibu harapkan tadi dan bantuan kolaborasi dengan teman-teman, sekiranya penerapannya bisa jangka waktu berapa nih Bu Lis yang akan Ibu Lis lakukan? Nah, lebih cepat itu lebih baik, kemudian ada tahapannya sehingga bisa berproses. Semakin cepat semakin baik karena ini tadi sudah mengingat sudah di pertengahan semester ya Bu Lis ya. Benar, Karena Pak. di akhir jenjang itu waktunya tidak lama. Kita bisa berharap semoga segera mungkin diterapkan itu Bu Lis. Benar, Pak. Ini rencananya mau saya terapkan ini, Pak. Mulai minggu depan setelah PSAS, Pak. Ini untuk Ya, PSAS ya. nanti tetap berdoa bersama seperti itu. Jadi belum saya terapi setelah PSAS nanti insya Allah kita terapkan itu pun bersamaan dengan kegiatan atau program pembatik yang sudah berjalan seperti itu sehingga nantinya harapannya anak-anak saat masuk semester 2 itu sudah banyak perubahan, Pak Ari. Yes. Alhamdulillah. Jadi harapan kita seperti itu Bu. Segera cepat bisa berubah. Jadi dengan waktu yang singkat dan perencanaan yang baik itu bisa segera diterapkan gitu ya. Sehingga eh, saya bisa berkeyakinan nih apa yang Ibu rencanakan dengan bantuan kolaborasi dengan teman-teman dan daya dukung yang ada, budaya positif ini bisa segera diterapkan di siswa-siswa Ibu gitu ya. Iya. Jadi setelah penerapan ini segera mungkin dan diskusi dengan teman-teman dan tujuan Ibu bisa segera tercapai. Nah, setelah berbicara panjang lebar Ibu, gimana perasaan Ibu? Eh, bisa sedikit lega atau seperti apa dengan kondisi yang Ibu hadapi saat ini? Ya, Pak. Ini jujur saya itu sudah merasa sedikit lega, sedikit longgar lah di pikiran, Pak, ya. Karena apa? Saya dengan berbicara seperti ini saya mendapatkan motivasi dari dalam diri sehingga nantinya saya akan merasa lebih optimis untuk melaksanakan rencana saya dan saya juga optimis bahwa nantinya akan membuahkan hasil yaitu perubahan pada murid saya untuk memiliki karakter yang baik. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Yes, itu yang kita harapkan. Jadi dengan Ibu yang optimis, daya dukung dan sebagainya, itu yang sangat membantu untuk tercapainya program yang Ibu harapkan. Oke, karena kita sudah banyak waktu, kita bicara bersama, kemudian kita sudah mengambil kesimpulan dan harapan Ibu minggu depan sudah bisa diterapkan untuk itu. Kemungkinan nanti kita minggu depan bisa berbicara lagi, berdiskusi lagi dengan apa yang Ibu rencanakan. Di progresnya nanti kita bisa melihat perkembangannya seperti apa. Ketika ada hambatan-hambatan, nanti bisa kita bicarakan lagi dengan teman tersebut. Jadi nanti Benar. harapan saya dengan penerapan di minggu-minggu awal ini sebelum liburan kan kita nanti ada liburan semester juga itu bisa menjadi evaluasi kita apa sih program-program yang sudah kita rencanakan ada hal yang seperti apa dari dong nah perencanaan ini termasuk cepat gitu ya jadi kita bisa ketemu lagi di minggu depan sehingga eh, ketemu nih kalau ketika ada hambatan-hambatan yang eh, Ibu hadapi seperti itu. Nanti kita ketemu lagi nggih Bu minggu depan. Nanti kita berkabar lagi Ini, Pak. untuk saya jadwalkan sehingga tulis bisa menyiapkan progresnya seperti apa dan sebagainya.
Nggih Pak Ari, terima kasih Pak Ari atas motivasinya. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan ya Pak. Siap, Semoga Ibu. nantinya kita bisa mengadakan pertemuan dengan luring ya Pak, sehingga nantinya sharingnya akan lebih asik lagi gitu. Siap. Ya, Dan saya bisa melihat langsung progres perkembangan dari siswa Ibu yang lebih positif lagi, harapannya lebih baik lagi. nggih. Oke, gitu Bu Lis. Kita bisa akhiri ya untuk Nggih, pertemuan Bapak. sesi malam hari ini. Semoga harapan kita bersama, rencana Ibu rencanakan bisa tercapai. Kemudian aksi-aksi yang akan Ibu laksanakan segera tercapai dan Amin. harapannya budaya positif tersebut bisa langsung diterima oleh siswa Ibu. Oke deh Amin. gitu Bu Nggih, Pak. Lis. Nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Sampai jumpa. Terima kasih atas motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Kita lanjutkan ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Ari sebagai coach dan Bu Lis sebagai kuci. Tadi saya telah mengamati diskusi praktik kucing yang telah dilakukan, di mana Bu Lis mengalami permasalahan di kelasnya. Kemudian Pak Ari memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga solusi mengalir sendiri dari Ibu Lis. Nah, saya akan kembali ke coach Pak Ari. Ya, Pak Ari selaku nggih. coach, ada Waalaikumsalam. beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Ari Nggih. setelah saya melakukan pengamatan, bagaimana Pak Ari menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah ada perbaikan yang signifikan gitu ya dibandingkan yang sudah kita praktekkannya kemarin. Di sini saya lebih tenang, terus bisa hadir full dalam percakapan tadi, bisa fokus, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Alur cerita juga lebih jelas, tidak terlalu panjang melebar kemana-mana, sehingga ya, ada solusi yang tercapai. Dan itu solusi juga langsung datang dari coach sendiri gitu. Gitu. Baik Pak Ari. Kemudian apa yang membuat Pak Ari menilai demikian, Pak? Ya, yang saya rasakan itu saya berusaha fokus ya dalam percakapannya. Jadi saya fokus dengan percakapan apa yang saya hadapi, kemudian eh, Bulis juga interaktif sekali, jadi tidak apa namanya tidak merasa canggung, tidak merasa malu, sehingga saya bisa hadir penuh pada percakapan tadi. Kemudian saya juga bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian alur ceritanya juga bisa saya arahkan, tuh sehingga harapan saya eh, nanti bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik Pak Ari. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Ari? Monggo monggo Budian. Baik Pak Ari, setelah saya mengamati praktik kucing yang telah dilakukan Pak Ari dan Bulis tadi pada saat Bapak melakukan praktik itu sudah sesuai dengan standar yang telah kita rujuk bersama. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengar apa yang saya katakan ini? Hmm, ya sih Bu, hari ini praktik saya juga lebih baik ya dari sebelumnya. Tadi sudah saya utarakan di awal, bisa benar-benar bisa hadir penuh, bisa menggali-gali apa sih permasalahan yang ada gitu, Bulis. Ya, Budian. Iya, ya, betul, betul. Selamat Pak. Oke. Eh, namun sedikit saya tambahkan ya Pak Ari, Oke, oke. bahwa saya juga melihat beberapa hal yang perlu dikembangkan. Jadi mungkin nanti ada saat merespon jawaban kunci itu mungkin bisa lebih fokus lagi. Mungkin ya ada menurut pengamatan saya ya Pak Ari. Iya, iya. Kemudian karena
kita ya memang menanamkan mindfulness saat Yes. berperan sebagai seorang coach. Kira-kira seperti itu. Benar begitu, Bapak? Ya, iya sih. Dan sebenarnya tadi saya sudah berusaha hadir penuh dengan segala sesuatu, tapi karena ada kegiatan yang harus apa namanya saya hadiri juga, sudah ada panggilan juga tadi, sehingga agak terganggu tadi Iya. apa namanya fokus saya untuk mendengarkan. Jadi ya walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ya karena memang ada kesibukan ya, memang seharusnya untuk konsultasi seperti ini kita bisa hadir full, penuh, bisa bertatap muka dan di ruang khusus gitu ya. Jadi kita bisa langsung bisa benar-benar hadir full sepenuhnya. Baik-baik Pak Ari. Nah, dari diskusi kita ini Pak Ari, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa dalam hal ini? Terus kemudian bagaimana rencana Bapak agar bisa hadir penuh dalam praktik coaching nantinya? Monggo Pak Ari. Ya, yang utama sih konsentrasi, kemudian bisa fokus ya terhadap uh, pelatihannya. Jadi melatih, jadi kita bisa harus lebih fokus lagi. Dan harapannya kita bisa memberi tahu di lingkungan-lingkungan sekitar kita, rekan dan sebagainya, kita lagi ada pelaksanaan coach nih, mohon jangan diganggu dan sebagainya. Jadi kita bisa hadir penuh seperti itu, Bu. Ya, baik-baik Pak Ari. Nah, kira-kira kapan Pak Ari hal tersebut mau akan dilaksanakan Pak Ari? Segera sih kita harus harus apa namanya harus segera dilaksanakan gitu dengan teman-teman, dengan sekolah, dengan pimpinan, warga sekolah karena emang ini bagus bisa konsentrasi dan sebagainya gitu Bu. Jadi apa namanya untuk coach itu karena kita bisa mencari solusi permasalahan yang ada di sekolah kita bukan hanya yang saat ini kita hadapi seperti apa gitu ya karena kita kadang-kadang mengalir saja masalah ini kita selesaikan tapi belum ada perencanaan yang lebih bagus ketika jadi istilahnya kita mencari solusi sebelum terjadi permasalahan gitu Bu. Baik, Mbak Ari. Nah, kemudian kalau bisa saya simpulkan dari percakapan ini ya Pak, Pak Ari akan melakukan perbaikan performa kehadiran penuh dengan lebih berkonsentrasi atau hadir penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan juga dapat menerapkan aksi nyata praktik coaching dengan teman sejawat. Seperti itu. Baik Pak Ari. Semoga hal tersebut bisa dilakukan sesuai apa yang kita harapkan, sesuai kompetensi coach dengan alur Tirta. Kemudian beberapa pekan ke depan kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Ari. Semangat selalu untuk memperbaiki diri. Selalu dong. Baik, selamat. Harus semangat lagi. Selamat malam Pak. Malam Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, saya rasa kegiatan praktik coaching cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari dan Bu Lis Mariani. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima